untuk kegiatan pembelajaran yang Ibu Nadia sudah persiapkan besok. Tujuan pembelajaran ini seperti apa? Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menentukan persamaan dari singgung pada lingkaran, dan juga siswa mampu menentukan kedudukan titik pada lingkaran. Nah, area pengembangan yang Ibu Nadia capai di kegiatan pembelajaran besok kira-kira seperti apa? Area pengembangan. Untuk pengembangannya yaitu penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian implementasi penakaran profil pelajar Kemudian dari tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan, strategi yang nanti Ibu Nadia siapkan supaya nanti tujuan pembelajaran nanti bisa tercapai. Tentunya pertama-tama saya sebagai guru menyiapkan modul ajar. Tentunya yang paling pertama itu modul ajar, kemudian saya menggunakan pembelajaran yaitu berkelompok, di mana setiap kelompok itu tergabung. Artinya setiap kelompok ada yang mungkin kemampuannya di atas, ada yang menengah maupun ada yang di bawah. Jadi dengan kelompok seperti itu maka dengan harapan terjadi proses pembelajaran yang saling membantu ya Pak, antara kemampuan siswa yang lebih di atas dan selain itu ada lagi. Mungkin saya menggunakan digital, platform digital, misalkan LCD, mereka pembelajaran lebih efektif. Atau dalam arti lain tidak memakan terlalu banyak waktu ya untuk mencatat. Sehingga dengan misalkan saya menggunakan PowerPoint, sehingga di kelas mungkin akan lebih cepat dalam memahami. Sehingga untuk pembelajaran ke depan lebih fokus untuk latihan soal dan penyelesaian. Jadi akan diberikan sebuah soal cerita, kemudian siswa-siswa akan menyelesaikan mungkin seperti itu. Nah, dia sama dengan 0, maka garis itu apa? Meningkat. Garis meningkat. Sama dengan 6 dan sama dengan 42. Gimana kabar hari ini? Baik, luar biasa. Ya, jadi hari ini setelah kegiatan yang kemarin nanti kita akan refleksi hasil pembelajaran yang Ibu Nadia sudah lakukan kemarin. Ya, kemarin kan ada sempat juga pra observasi yang sempat tanya-tanya terkait tujuan pembelajaran. Ya kan? Bisa tahu tujuan pembelajaran yang kemarin tadi yang disampaikan dulu? Tujuan pembelajaran yaitu tentunya untuk menerapkan atau membuat siswa itu mampu dalam menyelesaikan masalah kontekstual mengenai lingkaran, khususnya kemarin itu pembahasan tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Oh gitu. Nah, untuk menyelesaikan dari kegiatan pembelajaran yang Ibu Nadia sudah lakukan kemarin, dari hasil refleksi Ibu seperti apa? untuk pembelajaran di kelas kemarin tentunya sangat have fun anak-anak,
mereka sangat antusias karena di situ saya bangun komunikasi yang baik antara saya sebagai pengajar dan juga siswa-siswi sekalian, sehingga dalam proses pembelajaran mereka itu aktif. Oh gitu. Iya. Ada terlihat diferensiasi kan, saya kayak kemarin juga saya lihat di pas observasi murid aktif yang di situ. Di situ murid aktif karena memang sebelumnya mereka sebelum proses pembelajaran mereka sudah belajar materi sebelumnya itu dari rumah. Jadi kita sampaikan terlebih dahulu. Jadi pada saat di kelas, pada saat ada pertanyaan awal, mereka berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Karena di situ akan ada nilai poin plus dari saya kalau yang mungkin bisa menjawab soal yang lebih. Nah, setelah kegiatan di kegiatan pembelajaran, Ya. tentunya kan ada refleksi guru dengan murid yang kemarin. Bagaimana Ibu Nadia ketika melihat respon dari murid? Melihat respon dari peserta didik, tentunya Bapak peserta didik pertama-tama antusias itu mungkin karena strategi dan model pembelajaran yang dilaksanakan itu sudah digital ya. Saya menggunakan PowerPoint untuk proses pengembangan pembelajaran kemarin, dan mereka saat melihat pembelajaran menggunakan media digital seperti itu, mereka memberikan respon yang sangat baik dengan memperhatikan, dengan memberikan pertanyaan, dan begitu pun saya sebagai pendidik memberikan jawaban-jawaban yang masuk akal untuk mereka serap dalam pembelajaran. Iya, itu sih tergambar yang kemarin. Tuh, ada juga video saya juga sudah lihat ya kemarin. Iya. Ya, baik, luar biasa. Nah, Ibu Nadia setelah kegiatan pembelajaran yang kemarin Ibu sudah lakukan, kemudian hasil refleksi murid juga tertantang dan termotivasi untuk belajar. Apalagi menghadirkan yang media pembelajaran, ya, yang berbau digital. Mereka sangat antusias. Nah tentunya setelah itu pengembangan diri apa lagi nanti yang akan Ibu Nadia akan terapkan setelah kegiatan pembelajaran yang kemarin? Apakah pengembangan diri secara pribadi yang berdampak ke murid atau berdampak ke diri guru? Mungkin secara pribadi ya Bapak, mungkin saya akan mengupgrade lagi misalkan untuk modul strategi pembelajaran saya ke depan dengan browsing internet, mungkin melihat di YouTube strategi-strategi pembelajaran yang baik untuk siswa dalam kelas itu bagaimana. Mungkin dengan saya bisa mengupgrade setiap skill saya dalam proses pembelajaran, mungkin akan berdampak baik dalam proses pembelajaran saya untuk kedepannya. Dan tentunya untuk kedepannya yang paling penting itu konsisten ya Pak, karena dengan kita konsisten melakukan hal-hal seperti ini, pengembangan strategi pembelajaran, ada tujuan yang bisa kita capai dalam proses pembelajaran, yaitu peserta didik yang pasti mereka boleh fokus dan antusias dalam belajar. Karena menurut saya untuk mendapat antusias atau fokus peserta didik dalam proses pembelajaran itu sangat penting. Karena bila dari awal mereka tidak antusias atau mereka tidak fokus, pasti pembelajaran apapun itu yang dilakukan pasti tidak akan optimal, ya kan, hasilnya tidak optimal. Iya, betul. Seperti itu. Jadi motivasi murid. Iya, motivasi itu perlu dan sangat penting kalau menurut saya secara pribadi. Luar biasa. Jadi Ibu Nadia akan upgrade diri. Upgrade diri tentunya. Di PMM juga kan. Iya. Apalagi kan ada pendaftaran itu guru penggerak. Ya, saya sangat berkerinduan untuk bisa menjadi salah satu guru penggerak mungkin Indonesia. Bila berkesempatan, pasti saya akan mengikuti. Iya, bagus itu. Nanti kami akan bantu juga. Iya. Kalau hal yang nanti diperlukan, nanti kami. Apalagi kan di sini sudah ada 4. Nanti kami akan bersama-sama bantu. Iya. Dan teman-teman lain. Kemudian setelah Ibu upgrade diri, nah pengembangan untuk keteman sejawat seperti apa yang akan Ibu Nadia terapkan? Mungkinnya kalau di kelas saya menggunakan kan ada namanya tutor sebaya. Kalau mungkin di teman-teman guru mungkin saya akan berbagi praktik baik tentunya. Jadi misalkan strategi pembelajaran yang saya lakukan di kelas, mungkin saya bisa sharing ke teman-teman guru. Ya pertama-tama tentunya di guru MGMT ya, yang matematika saya kan matematika.
Baru mungkin kalau misalkan berkesempatan juga bisa membagi praktik baik ke teman-teman guru di mata pelajaran lain misalkan. Apalagi ini kan ada yang PPL, yang mahasiswa Unima Iya, yang matematika. apalagi sekarang ada mahasiswa Unima yang datang PPL ya di Iya, sekolah kan? kita. Nah, mereka juga boleh mencontoh kami sebagai guru-guru yang bisa dibilang senior ya Iya, kan di betul. sekolah, berbagi praktik baik juga kepada calon-calon guru di masa depan. Seperti itu. Ya, siap. Baik. Terima kasih Bu Nadia. Oke, Pak. Semoga dengan kegiatan hari ini bisa berdampak positif Iya. untuk pengembangan sekolah ke depan. Saya berharap sekolah kita bisa berkembang baik ya, bukan hanya di intrakurikuler saja maupun di ekstrakurikuler, jadi semua mata bisa tertuju di sekolah kita. Mungkin seperti itu harapan ke depan. Terima kasih. Nanti ke depan saya juga akan senang sekali jika nanti Ibu Nadia bisa melibatkan saya. Terima kasih Bapak atas